Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Sobat Iqbal, kembali lagi bersama kita di podcast Suara Alumni. Ruang inspiratif dari mereka yang pernah duduk di bangku yang sama seperti kita. Saya Ahmad Syafi'i dan hari ini kita akan ngobrol bareng bersama guru yang sangat luar biasa. Beliau salah satu alumni lulusan Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul. Di sini ada Mas Jai. Gimana tadi perjalanan ke sini, Mas Jai? Alhamdulillah dekat sih dari asrama ya. Jadi ya lancar, cuman ya memang agak mendung tapi belum belum sempat hujan. Aman sih. Alhamdulillah. Oke, baik. Eh, kita sampaikan kepada pendengar Sobat Iqbal, perkenalan Mas Jai. Lulusan tahun berapa sih Mas Jai itu? Terus sekarang lagi bergelut dan beraktivitas apa sih gitu? Oh baik. Eh Perkenalkan saya Zainuddin, biasa dipanggil dulu di pesantren panggilnya Mas Ajay ya, biasanya Mas Ajay ada A-nya, Mas Ajay gitu. Kemudian di Jakarta jadi Jai aja. Jadi dipanggil sama anak-anak Iqbal biasanya ya Mas Jai seperti itu. Saya alumni Munjul Pesantren tahun 2010. Masuk 2007, keluar 2010 karena saya di Munjul hanya MA-nya saja. Jadi 3 tahun di sana karena saya dari Desa Kalimukti di timurnya Cirebon, ujungnya Cirebon, saya perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi benar-benar di ujung itu, di pucuk betul. Di situ ada pesantren, jadi belajar agama awalnya itu di lingkungan dekat rumah terlebih dahulu sebelum ke Munjul Pesantren. Kemudian aktivitas sekarang saya jadi guru di salah satu SMK negeri di Jakarta Timur, di SMKN 65 Jakarta. Baik, tadi kan kita sudah tahu ya, ternyata Mas Jai ini sekarang bergelut di bidang guru nih. Nah, kita pengen tahu sih, ya karena sekarang yang jadi guru, dulu tuh masa sekolahnya ya, kalau pengen tahu nih, gimana sih masa sekolah di dulu MA Nurul Huda Munjul, dan pada saat mondok gitu ya, apa sih memorable yang sangat berkesan ketika mondok di Munjul dan sekolah di Munjul gitu, Kak Mas Jai? Oh baik. Pertama waktu itu saya masuk pesantren itu kan agak sedikit dipaksa ya. Jadi ada kalau bahasa Cirebon waktu itu orak kerasan tuh nggak betah gitu. Jadi tahun pertama tuh saya minta pindah terus sama orang tua gitu. Jadi nggak begitu menikmati lah kondisinya. Tapi akhirnya saya menemukan titik balik waktu itu dari kakek saya yang meninggal yang pesen ke saya supaya jadi apa orang yang bisa mendoakannya ketika beliau sudah wafat itu. Jadi di situ kayak titik balik saya mulai serius gitu. Memorable cerita yang di pesantren ya. Pertama itu semua santri pasti punya cerita. Di pesantren kan seru ya. Seru banget Gitu. pasti itu. Ke Sungai Cimarati ya. Kita nyuci harus ke kali dulu waktu zaman itu karena mungkin sekarang udah beda ya. Saya soalnya mungkin 15 tahun yang lalu kan saya sudah lulus. Sekarang mungkin berbeda, teman-teman sudah lain gitu. Ketika saya waktu itu harus kalau nyuci harus ke Cimarati dulu, bisa lewat dari makam atau dari arah yang Oh, itu jalan bareng-bareng gitu kan? ya bareng-bareng betul. Apalagi kalau hujan habis dicuci kotor lagi gitu kan. Itu kan seru juga kan. Aduh. Terus di Koyum gitu. Zaman saya Mang Arun untuk beli makan itu kan. Kalau memang waktu itu ya karena masaknya porsi besar gitu, jadi kadang-kadang pengen ada tambahan lauk supaya lebih menikmati makan gitu kan waktu itu. Seperti itu. Kemudian di sekolah itu yang saya ingat itu salah ambil jurusan waktu itu. Waktu salah ambil jurusan, mungkin teman-teman karena waktu zaman saya masih ada jurusan IPA IPS, kalau sekarang kurikulum merdeka gitu udah jadi satu gitu. Jadi satu ya, waktu saya salah ambil jurusan. Sebenarnya nilai-nilai IPS saya itu lebih besar ya, 95 sekian gitu besar. Cuman karena ambilnya IPA jadi agak sedikit kedodoran itu di situ. Menurun, bukan menurun lagi, menukik jauh gitu. Salah ambil jurusan. Tapi tetap menikmati masa sekolah itu di pelajaran-pelajaran yang
dia sifatnya itu eksak yang harus hitung-hitungan, tapi di situ ada cerita. Nah, itu tetap menikmati di situ. Ditambah lagi waktu itu ada guru unik gitu, biologi waktu itu. Nah, itu ada jadi satu mata pelajaran yang saya sukai itu di IPA ya, biologi itu. Biologi. Karena memang seru kan biologi itu ya. Banyak kita mengetahui ternyata banyak biologi itu makhluk hidup yang tidak bisa dilihat gitu ya. Betul. Itu. Kemudian juga effort waktu itu, keadaan sekolah waktu itu belum semaju sekarang ini. Waktu itu mikroskop aja harus pinjem dulu gitu. Waktu itu beliau dengan effortnya bawa, dan itu kayak memotivasi kami, apa senang betul gitu belajar biologi. Itu sih mungkin. Ya, itu salah satu effort guru yang sangat membuat anak murid tuh menjadi betah gitu. Betah. Ini enak nih gurunya, ternyata beliau tuh perjuangannya sampai segitunya gitu, minjem mikroskop gitu kan ya. Kadang kita cintanya sampai ke muncul tuh kadang banyak guru-guru yang kualitasnya sampai emang benar-benar ingin mendidik anak muridnya. Betul, betul. Effort guru itu sih yang menjadi keinget. Dan semua guru di sana ya seru waktu itu, termasuk ada almarhum Kang Au namanya. Itu pasti kalau beliau masuk, mulut kami ini pegel. Karena pasti kami itu dibikin ketawa ngakak gitu sama beliau. Itu seru itu. Berinteraksi dengan siswa gitu. Iya, betul. Siswa senang, guru pun enjoy gitu. Enjoy gitu. Dan guru-guru yang lain, apalagi zaman saya itu kiai-kiai masih ngajar di sekolah, wah itu petuah-petuahnya gitu. Kemudian beliau nggak cuma ngajar ya, tapi mendidik gitu. Dengan jalannya beliau, dengan cara menegurnya beliau, itu aja udah jadi pelajaran buat kami gitu. Belum masuk pelajaran aja udah jadi pelajaran. Belum masuk pelajaran, tapi dengan beliau jalan, dengan beliau menyapa murid, dengan beliau senyum gitu, itu udah pelajaran buat kami sih. Baik, mungkin tadi kan kita sudah tahu ya perjalanan di masa sekolah. Kita kayaknya harus nanya-nanya deh, perjalanan setelah lulus apa sih? Kayaknya kita mesti ini sekarang yang jadi guru mungkin ada motivasi gitu kan ya. Apa awal perjalanannya setelah lulus? Kayaknya saya mau kuliah di mana? Kan banyak ya pertanyaan yang timbul di pendengar kita ya. Kenapa sih Mas Jay nggak kuliahnya di mana gitu? Terus sekarang Mas Jay kenapa jadi guru gitu kan? Pasti banyak pertanyaan. Kita tanyain ke Mas Jay gimana sih perjalanan dari lulus terus sampai sekarang yang bikin Mas Jay itu jadi guru gitu. Oh, baik. Saya waktu itu kayak flashback gitu ya. Ternyata saya jadi guru itu terbentuk ketika saya ada di pesantren gitu. Karena waktu itu Bu Nyai gitu ada acara, kemudian beliau pesan Zainuddin coba gantiin gitu. Ada beberapa kali juga inisiatif untuk anak-anak yang belum bisa saya ajari. Ternyata dari hal kecil itu ngebentuk diri jadi seorang pendidik gitu, jadi guru gitu. Kemudian saya masuk dari rumah waktu itu, dari Cirebon Timur itu, di ujungnya Cirebon ke Jakarta. Kenapa milih ke Jakarta? Lagi-lagi karena ada waktu itu zaman saya namanya tryout. Sebelum ada SBA, ada saja, isu dan lain-lain, namanya tryout gitu. Motivasi dari senior-senior Iqbal di Jakarta yang berkunjung ke Munjul dengan wah keren. Banyak sekali motivasi yang kami dapat, ternyata dengan kondisi ekonomi yang nggak begitu ada, bahkan cenderung mungkin minus, bukan kurang lagi tapi minus, bisa survive di Jakarta, bisa lulus jadi sarjana. Itu yang juga memotivasi saya untuk jadi seperti mereka itu. Saya juga dari keluarga yang kurang ada, kemudian ke Jakarta gitu, bismillah mengikuti jejak senior-senior Iqbal seperti itu. Kemudian waktu itu ngajar itu bukan sebuah passion, bukan sebuah belum ada di diri sendiri. Ngajar itu karena kebutuhan hidup. Di Jakarta, sudah tinggal di Iqbal waktu itu di sini, kemudian bingung buat makan apa, karena orang tua itu cuma ngebekelin untuk 3 bulan pertama, selanjutnya udah nggak ada bekal lagi. Nah, bagaimana cara hidupnya? Kan harus survive sendiri, harus mikir gitu kan.
Nah, waktu itu ada namanya senior namanya Kang UU Ubaidillah. Kang UU salah satu mantan presiden Iya. Iqbal nawarin mau nggak ngajar anak autism, anak autis gitu. Anak autis itu anak yang mungkin ada kelainan di saraf sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik Iya. gitu ya. Nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ngajar anak autis waktu itu. Kata saya mau gitu. Lumayan untuk bertahan hidup. Jadi waktu Iya. itu ngajar itu benar-benar sifatnya pragmatis gitu ya, untuk Iya. bertahan hidup aja gitu. Kemudian ditawarin lagi, mau nggak buat ngajarin TPQ waktu itu TPQ. Ternyata TPQ di Jakarta waktu itu gajinya juga bisa mencukupi untuk sebulan Wah, gitu, sebulan hidup Iya. gitu. Makanya waktu itu ya apa ngajar itu jadi passion buat ini ya. bukan passion Apa sih, sih? lebih ke supaya kita bertahan hidup di Iya, Jakarta aja. survival aja gitu buat Iya, jadi buat bertahan. awalnya seperti itu, tapi kemudian seiring berjalannya waktu itu kan jadi mengubah mindset yang untuk bertahan hidup menjadi eh, mendidik gitu, mengajar dengan baik, dengan prepare well seperti itu sih. Gitu. Ya banyak ya, kadang kita awal mula emang terpaksa gitu ya. Ya, Terpaksa, terus terbentuk dan terbiasa gitu. Makan sekarang Kang atau Mas Jai gitu ya, sudah terbiasa menjadi mendidik gitu. Mengajar di yang awalnya dari TPQ dan sekarang bisa jadi guru netap Kang di SMK. Iya, tetap, betul. Waktu itu juga kan itu non formal ya, maksudnya kegiatan yang bukan formal. Saya lulus UIN, lulus juga bingung tuh, pasti lulus bingung gitu. Ada di mana saya waktu itu selesai skripsi, waktu itu tinggal menunggu waktu wisuda, sowan biasa kita Ya. minta wejangan gitu ke dosen pembimbing, terus juga pulang ke pesantren untuk minta wejangan gitu. Sebaik apa yang seharusnya dilakukan gitu, dengan kondisi yang mau lulus ini dan bingung mau kemana arahnya gitu. Kemudian waktu itu diarahkan, saya waktu itu ditanya, saya masih ingat betul gitu sama Dr. Halimi, salah satu mantan dekan Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta. Beliau nanya, Zainuddin, setelah lulus ini kamu mau kemana? Saya bilang waktu itu, ngajar lah Pak, kan alumni Tarbiyah, masa nggak ngajar gitu. Dengan entengnya saya jawab seperti itu. Masa Gitu. iya nggak ngajar? Masa gitu? iya nggak ngajar gitu. Dengan entengnya saya jawab kayak gitu aja. Gitu. Iya. Kemudian beliau kasih pertanyaan lagi, pertanyaan itu buat saya bungkam gitu. Saya nggak bisa jawab lagi. Beliau bertanya, tahun ini wisuda terbanyak dengan wisudawan terbanyak. Apa yang membedakan kamu dengan wisudawan yang lain? Iya. Saya itu diam nggak bisa jawab. Gitu. Saya pikir itu, iya ya, saya alumni pesantren, di jurusan saya juga mereka alumni pesantren gitu. Mereka juga sama-sama kuliah di UIN Jakarta. Apa yang membedakan saya sama mereka? Nggak ada. Saya bingung nggak jawab, ngelihat saya bengong gitu. Beliau ngomong, coba kamu pergi ke Pare di kampung Inggris sana, gitu. Belajar bahasa, karena yang saya lihat banyak sekolah-sekolah yang internasional gitu ya, yang sekolah-sekolah benefit, sekolah elit di Jakarta itu banyak kekurangan guru agama gitu, karena keterbatasan bahasa. Coba kamu ke sana, barangkali nanti kamu bisa ngajar di situ. Beliau mengarahkan seperti itu, istilahnya beliau mundur selangkah untuk melompat yang lebih jauh. Gitu, waktu itu. Akhirnya saya pergi ke sana, iseng-iseng gitu. Waktu itu niatnya cuma 6 bulan, akhirnya tahadus bin nikmah saya dapat beasiswa namanya teaching clinic. Mungkin juga untuk motivasi santri-santri Munjul yang pengen belajar bahasa gratis di Kediri, ada namanya teaching clinic. Itu free biaya tinggalnya aja sih, kalau makan harus sendiri, sama kursusan. Jadi 6 bulan untuk belajar, 6 bulan lagi ngajar gitu. Jadi setelah kita belajar terus ada praktek gitu, praktek ngajarnya sekalian. Enggak, karena itu lembaga besar ya, salah satu lembaga terbesar kali di kampung Inggris, namanya itu Global English di sana waktu itu. Itu kan dengan member yang begitu banyaknya dan membutuhkan banyak guru, akhirnya itu mendidik orang-orang di situ yang mau gitu ya, dididik 6 bulan, benar-benar intens belajarnya. Bahkan saya pernah belajar sampai jam 12 malam sampai jam 1 gitu, untuk nge-push gimana kita bisa mampu berbahasa Inggris gitu dengan waktu yang relatif singkat gitu. Itu mungkin juga
buat adik-adik yang pengen belajar bisa ke sana. Nama programnya Teaching Clinic Global English, bisa mungkin dicek di Instagram dan di di websitenya seperti itu. Oke, iya. Berarti emang awal mula dari kesana itu tadi karena dosen gitu ya? Ya, karena nyaranin sih supaya bisa itu, dan alhamdulillah waktu itu selesai dari sana saya ngajar juga, dan itu cukup buat ini juga ya, karena member di kampung Inggris itu kan beda dengan di sekolah formal ya. Dengan background dari mana, alumni UI gitu, alumni mana IPB. Kita nge-pair juga kan, maksudnya banyak kampus PTN yang besar top gitu, underestimate gitu juga. Wah, ini membernya keren-keren semua gitu kan gitu. Akhirnya dari situ tuh, nah itu guru itu dia harus belajar lebih dulu gitu, dan belajar ekstra untuk dia itu bisa menyampaikan gitu apa yang pengen dia ajari gitu. Kayaknya sebenarnya guru itu belajar lebih awal aja sih gitu. Ya. Baik, Mas Jai. Tadi kan mungkin saya mau nanya gini ya. Tadi kan banyak tuh ya dari lulusan UI atau dari IPB yang bikin kita tuh ngejeper ya. Ada nggak sih yang bisa bikin kita itu bersaing, atau habit kebiasaan Mas Jai yang bikin semua itu tercapai dengan mudah gitu, atau bisa jadi sehari harus belajar 1 jam atau 2 jam gitu, habit yang bisa bikin kita itu motivasi dari hidup Mas Jai gitu untuk kawan-kawan gitu. Oh iya, ini lawan keterbatasan sih mungkin. Lawan keterbatasan dalam artian mana titik lemah kita, maka itu yang harus kita kejar. Gitu. Saya waktu itu lemah di bahasa Inggris, maka saya harus ngejar bahasa Inggris. Gitu. Saya lemah di biaya, maka saya harus ngejar di biaya itu. Kata Mas Alan di podcast sebelumnya, work-life balance gitu ya. Jadi ya kuliah juga jalan, kerja juga jalan. Terus kayak gitu sih. Terus bagaimana cara belajarnya waktu itu ya paksa. Ada istilah di kampung Inggris yang sangat fenomenal di sana, study hard or go home gitu. Kamu harus belajar dengan keras atau udah pulang aja. Gitu sih. Jadi ya mau nggak mau sehari harus record supaya pengucapannya baik, harus baca kamus gitu. Terus harus juga belajar ya lebih dari teman-teman yang lain. Gitu sih. Mungkin ada ini kali, belajar sampai muntah-muntah. Di Pare itu ada istilah, kamu belum belajar kalau kamu belum muntah. Gitu. Iya. Bahkan ada ciri khasnya gitu ya. Iya. Kalau belum muntah-muntah belum belajar gitu. Belajar sampai muntah tuh. Gitu, saking penuhnya gitu. Kan nggak ada tuh kayaknya kita kan dulu belajar sampai serius banget, enggak kan. Tapi juga kenapa itu bisa terjadi, karena memang lingkungan mendukung semuanya. Orang-orang tuh belajar giat gitu. Akhirnya kita juga termotivasi. Tidak ada alasan untuk kita malas gitu. Kalau misal kita diam aja, mungkin pulang aja gitu. Pulang. Emang makanya ditulis tuh di depan itu study hard or go home, itu kayak udah jadi ini nih dia. Mungkin karena sudah di sananya lingkungan ini, jadi habitnya kita ikutan gitu, rajin, ikutan belajar terus, bahkan mungkin kita jadi terbiasa ke bawah ke rumahnya. Dan ingat tujuan, kita punya tujuan hidup itu ya. Kita tujuan tadi, kita pengen punya kemampuan bahasa Inggris, ayo capai tujuan itu. Gitu sih. Baik, Mas Jai, kan kita tadi udah kuak ya, ternyata habis lulus Mas Jai perjuangan menjadi guru itu sangat, kayaknya seru banget gitu. Kita bisa lihat kan. Nah, kita pengen tahu sih cerita menarik apa sih ketika ngajar gitu di TPQ, bahkan tadi ada banyak cerita menarik apa yang bikin Mas Jai itu kayak seru banget gitu, menarik banget gitu. Iya, saya sempat ngajar di salah satu sekolah internasional namanya Jakarta Montessori School gitu. Dan saya waktu itu udah vakum bahasa Inggris kurang lebih 3 tahun, makanya waktu ngajar itu banyak yang dikoreksi. Dikoreksi, jadi ngomong ini itu salah gitu, dikoreksi. Tapi dari situ timbul belajar terus jadinya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu yang seru di Jakarta itu kenakalannya. Kenakalan siswa sekarang gitu ya, dengan modelnya macam-macam. Lah itu kita juga kita hadapi dengan ada cerita-cerita tersendiri gitu. Jadi sebuah cerita gitu. Oh, nakalnya sampai sini ya. Iya. Gitu. Sih. Selebihnya sih kayaknya masih aman. Aman ya. Oke.
Eh, kan baik, lanjut ya kan ya. Kalau boleh kasih nasihat ke teman-teman ya, apalagi teman-teman yang baru lulus nih. Nasihat apa sih ini yang anak-anak yang pengen lulus yang bingung gitu kan, apalagi sekolah di Munjul kadang yang menjadi itu nggak ada yang jemput ya gitu. Nggak tahu kita mau kemana gitu anak-anak tuh. Kadang mau di UIN atau di mana, kita bingung itu ngampus kemana. Pesan buat siswa yang mau lulus atau siswa-siswa yang sekarang gimana gitu. Yang pertama itu tentukan tujuan hidup kita dulu, kita mau kemana, kita punya kemampuan apa, kita punya skill apa. Itu pertama gitu. Kemudian eh, ukur diri kita sanggup apa enggak untuk ada di, misalkan kita mau di UIN dari kampung gitu ya, kita di UIN mampu apa enggak gitu. Kalau misalkan memang keterbatasan biaya, kita mau sabar apa enggak, karena memang lah itu perlu kesabaran yang luar biasa gitu. Dulu saya dari Iqbal mungkin ke UIN jarak 5 kilo ada ya. 5 kilo tuh setiap hari jalan kaki loh. Berat itu. Lumayan kan, Ya. jalan kaki tiap hari ke Iqbal, jalan gitu, panas-panasan gitu. Kalau hujan ya kehujanan seperti itu. Kenapa nggak naik angkot gitu? Kan angkot butuh kena biaya gitu kan. Jadi ya mau sabar apa enggak gitu. Karena banyak anak-anak itu yang pengennya instan gitu. Taunya instan, taunya udah jadi. Padahal di sebelum itu orang itu ada banyak perjuangan gitu. yang Bahkan ada tetesan air mata dan semuanya sih seperti itu. Buat teman-teman Munjul ya, ini dulu apa namanya, tentukan tujuan hidup. Setelah itu mau struggle, mau berjuang apa enggak, mau sabar apa enggak. Baik. Berarti teman-teman, kita tuh sebenarnya ketika kita mau mendapatkan sesuatu, yang pertama kita tahu kan, kita tujuan pengen dapat itu berarti kita harus tahu resiko yang kita dapat itu apa gitu kan. Kita misalnya kita harus berjuang sepipal di Jakarta gitu, karena kita hanya punya berapa gitu, tidak ada saudara di sini gitu kan. Kita harus sepipal kan, ikut ngajar atau apa, dan kegiatan-kegiatan yang freelance yang menghasilkan uang dan bisa bertahan hidup di sini. Nah, itu adalah salah satu mungkin yang bakal ada cerita nanti di masa tua gitu kan ya. Iya betul. Termasuk di Iqbal dulu itu ya teman-teman. Kalau saya mungkin udah agak mendingan, agak enak, tapi senior-senior itu lebih parah lagi ceritanya gitu kan. Lebih namanya perintis gitu, merintis di Iqbal yang dulu belum seperti ini gitu. Itu luar biasa. Bahkan makan itu teman-teman, di belakang Iqbal itu ada kangkung yang liar gitu. Itu dipetik sama mereka, dimasak gitu. Itu mereka tuh sampai seperti itu gitu. Kemudian banget ya buat makan, gimana cara makan apa namanya supaya lebih ngirit, beli nasi gitu, kemudian kuahnya aja. Itu juga iya, itu dulu tuh kayak gitu, kuahnya dibanyakin ya supaya kan kuah ada rasanya kan lumayan gitu. Yang penting kan karbohidratnya biar bisa itu ya. Buat energi kita. Buat energi. Iya. Gitu sih. Tadi selain jadi guru kan, setahu saya yang Mas Jaya itu aktif ya di berbagai organisasi termasuk PJ Masjid Al-Falah, terus MGMT. Nah, apa sih motivasi utama di balik kesibukan sosial seperti itu gitu? Iya. Karena saya berasal dari orang yang nggak punya gitu ya, maka unit pengumpul zakat itu kan supaya apa, kegiatan sosial ya, supaya membantu orang gitu. Alhamdulillah Masjid Al-Falah itu UPZ-nya berjalan gitu, karena juga lingkungan di masjid kami itu kompleks, jadi uangnya itu, uang dari zakat mal itu disimpan, kemudian bisa untuk zakat produktif. Anak-anak yang apa namanya, kurang untuk biaya pendidikan itu bisa jadi beasiswa gitu. Itu kan bagian, dulu saya juga ngerasain manfaat dari ini. Kemudian orang yang, jadi setiap per 2 bulan sekarang ya, dulu per bulan, sekarang per 2 bulan ada program basmalah namanya, bantuan sembako Masjid Al-Falah. Jadi dari uang zakat yang terkumpul itu setiap bulan itu 100 bungkus dikasih ke orang-orang yang nggak mampu di sekeliling masjid gitu. Itu lebih kayak ya kegiatan sosial yang memang dulu karena berasal dari orang nggak punya, jadi bareng-bareng ngebantu. Kayak orang yang dibantu itu kan merasa seneng gitu. Nah, dulu juga saya waktu dibantu seneng banget, makanya ya ngelakuin hal yang sama orang yang waktu itu. Oke. Terus Masya Allah sih, perjuangan dari Mas Jaya dari sampai sekarang bisa
Alhamdulillah sukses untuk di bidang karir guru ya kan ya. Mungkin cukup obrolan kali ini sangat spesial sekali dari narasumber kita, alumni Nurul Munjul, Mas Jai. Kadang ada motivasi yang bikin saya teringat gitu kan. Guru yang terbaik adalah seperti lilin gitu ya. Beliau menghabiskan dirinya sendiri lilin ya, tapi menerangi sekitarnya gitu kan. Itu salah satu motivasi yang pernah disampaikan oleh guru. Saya lupa namanya siapa gitu yang di Munjul. Salah satu saya juga dulu pernah jadi pengajar gitu. Jadi pengajar di TPQ di Gemulung gitu, Gemulung Tonggo. Dan salah satunya motivasinya itu, ternyata saya punya ilmu itu, lebih baiknya itu di ilmu itu bukan kayak uang ya. Kalau uang kan ketika kita mengasih ke orang akan berkurang, tetapi ketika ilmu kita kasih ke orang akan bertambah gitu. Ilmu kita akan mengulang lagi kan mereka. Mungkin cukup episode kali ini. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat sobat Iqbal semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Iqbal Jabodetabek dan follow akun media sosial Iqbal Jabodetabek. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.